Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Vandarius, moderator dari kelompok 10 MBKM K3KL Membangun Desa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir kami di mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Bu Fitri Yani SKM MKKK. Judulnya itu Analisis Postur Kerja Tubuh pada Pekerja di Toko Bangunan Arojaya dengan metode REBA. Next, Jill. Oke, ini ada anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Rido Vandarius. Yang kedua ada Isna Rusda Cerati. Yang ketiga ada Malika Alia Putih. Yang keempat ada Debbie Aulia Rahma. Dan yang kelima ada Nyi Ayu Jilan Adalfa. Next, Jill. Nah, latar belakang kami untuk menganalisis postur kerja tubuh pada pekerja di sini, yaitu yang pertama, aktivitas manual handling diterapkan oleh pekerja toko bangunan Arojaya yang melakukan aktivitas angkat-angkut. Yang kedua, aktivitas angkat-angkut yang dilakukan oleh pekerja ini memiliki tingkatan risiko yang menggambarkan besaran risiko yang diterima oleh pekerja akibat aktivitas angkat-angkut yang dilakukan. Yang ketiga, dalam hal ini, tim menggunakan sebuah tools pengukuran ergonomi yaitu REBA, Rapid Entry Body Assessment. Next, Jill. Nah, ini adalah lokasi tempat kerja kami. Nama tempatnya itu Toko Bangunan Arojaya. Itu alamatnya ada di Jalan Kampung Sebelah nomor 25, Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat. Nah, di lokasi kerja ini itu jumlah pekerja dari toko tersebut itu ada 6 orang. Yang 6 orang ini itu jumlah pekerja harian tetap yang di toko itu. Nah, 6 orang ini itu kami wawancarai dan nilai dengan reba. Dan kadang dia tiap minggunya ada pekerja dari Serikat Pekerja seluruh seluruh Indonesia, yaitu ada 7 orang yang kami wawancarai saja. Next, Jill. Nah, ini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu pekerja mengangkut bahan bangunan setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore tanpa henti dengan jam istirahat hanya 30 menit. Yang kedua itu ada aktivitas angkat-angkut dilakukan secara manual handling tanpa menggunakan alat bantu dan pergerakan berulang-ulang. Yang ketiga itu pekerja mengangkut beban bahan bangunan biasanya dari 75 kilogram sampai 100 kilo. Beban itu diangkut setiap saat dan hanya pada satu sisi saja, seperti di bahu kanan saja maupun di bahu kiri saja. Next, Jill. Oke, tujuan dan rumusan masalah itu akan dijelaskan oleh Debbie. Kepada Debbie, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu tujuan dan rumusan masalah dari penelitian kelompok kami. Yang pertama itu untuk mengurangi risiko cedera fisik akibat gerakan berulang, mengangkat beban berat ataupun postur tubuh yang tidak tepat. Yang kedua, untuk mencegah penyakit akibat kerja seperti nyeri punggung, nyeri sendi, dan gangguan muskuloskeletal lainnya. Yang ketiga, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan sehingga para pekerja lebih bersemangat dalam bekerja. Next, Jill. Selanjutnya itu tahapan atau metode kegiatan. Tahapan yang pertama yaitu kelompok 10 melakukan observasi awal untuk menentukan lokasi dan pekerjaan yang berhubungan dengan aktivitas angkat angkut. Dan kami menemukan tempatnya itu di Toko Bangunan Arojaya. Yang tahap kedua yaitu kelompok 10 mendatangi lokasi untuk melakukan pengambilan gambar pada pekerja yang menunjukkan aktivitas angkat angkut. Tahap ketiga, kelompok melakukan wawancara kepada pekerja terkait keluhan yang dirasakan akibat aktivitas angkat angkut menggunakan kuesioner yang telah disusun dengan menggunakan pengukuran Nordic Body Map atau NBM. Tahap yang keempat, kelompok mengukur dan menilai aktivitas angkat angkut yang dilakukan pekerja menggunakan tools ergonomi atau REBA dengan aplikasi Anglemeter 360. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, baik. Ini ada lampiran kuesioner dari kami. Oke, next, Jill. Nah, selanjutnya itu ada penilaian ergonomi. Ada 6 pekerja. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh Isna. Pada Isna dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan
menjelaskan nilai reba pada pekerja satu. Nah, pekerja satu itu ada atas nama Pak Anto yang sudah bekerja selama 20 tahun di toko bangunan Arojaya. Pertama-tama itu kita melakukan pengukuran sudut pada sudut tubuh pada pekerja satu. Kemudian baru melakukan perhitungan reba dengan menggunakan worksheet reba. Ada dua bagian yang akan dinilai yaitu next Jill. Ada dua bagian yang akan dinilai yaitu ada grup A dan grup B. Yang pertama itu grup A yang terdiri dari neck, trunk, dan legs. Yang pertama itu neck dengan sudut 17 derajat sehingga mendapatkan nilai 1 tanpa adjustment dan total nilainya itu 1. Kemudian ada trunk dengan sudut 5 derajat sehingga mendapatkan nilai 2. Kemudian ada legs dengan sudut 25 derajat sehingga mendapatkan nilai 1 karena kemudian mendapatkan adjustment 1 karena sudutnya itu 25 derajat. Setelah menentukan postur skor A, kemudian baru memasukkan ke tabel A, sehingga mendapatkan nilai irisan sebesar 3. Kemudian tahapan selanjutnya itu menghitung load score. Nah, pada load score ini, pekerja satu itu mendapatkan nilai sebesar 2 karena beban yang diangkat itu kira-kira 20 kilo sampai 25 kilogram sehingga masuk ke kelas beban yang besar dari 22 lbs atau 10 kilogram. Selanjutnya hasil skor A itu didapatkan dari penjumlahan poin tabel A dan nilai load score sehingga mendapatkan poin 5. Tahapan selanjutnya itu menghitung skor B. Pada skor B, upper arm-nya itu dengan sudut 2 derajat sehingga mendapatkan nilai 1, lower arm-nya 80 derajat mendapatkan nilai 1, dan wrist-nya itu 0 derajat sehingga mendapatkan nilai 1. Selanjutnya itu dimasukkan ke tabel B sehingga mendapatkan irisan sebesar 1. Tahapan selanjutnya itu perhitungan kopling. Pekerja pertama itu mendapatkan nilai plus 1 karena aktivitas mengangkat bata ringan menggunakan cara pegang yang masih dapat ditoleransi, namun disarankan untuk mengganti dengan kopling menggunakan bagian tubuh lain seperti bahu. Sehingga skor B itu didapatkan dari penjumlahan kopling dan dari hasil tabel B sehingga didapatkan nilai sebesar 2 poin. Kemudian yang terakhir itu penentuan skor C itu didapatkan dari irisan skor A dan skor B sehingga mendapatkan nilai 4 poin. Dan tahapan yang terakhir itu adalah perhitungan activity score. Pekerja pertama itu mendapatkan nilai plus 2 karena kegiatan mengangkat bata ringan ini diulang lebih dari 4 kali setiap menitnya. Dan aktivitas ini mengakibatkan perubahan postur tubuh secara cepat dan berulang, serta postur yang tidak stabil. Sehingga penilaian akhir reba itu didapatkan dari penjumlahan skor C dan activity score. Sehingga didapatkan nilai sebesar 6 poin. Nah, karena mendapatkan nilai 6 poin, sehingga level resikonya itu adalah medium risk. Nah, saran next. Nah, pada pekerja satu itu disarankan untuk menggunakan APD yang safety. APD yang disarankan yaitu safety boots, safety helmet, dan masker. Safety boots dan safety helmet digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa barang bangunan. Sedangkan masker digunakan agar debu tidak langsung masuk ke saluran pernafasan pekerja. Selanjutnya itu pekerja 2. Pekerja 2 itu atas nama Pak Hendri yang sudah bekerja selama 2 tahun di toko bangunan Arojaya. Setelah melakukan pengukuran sudut, selanjutnya akan melakukan penilaian menggunakan reba worksheet. Nah, penilaian pertama itu grup A. Next, Jill.
Grup A, bagian naiknya itu 48 derajat sehingga mendapatkan nilai 2 karena naiknya itu sedikit mendongak ke arah belakang. Kemudian terangnya itu 54 derajat sehingga mendapatkan nilai 3 eh, dan mendapatkan adjustment 1 karena eh, bagian terangnya itu twist sehingga total nilainya itu 4. Kemudian bagian legs dengan sudut 31 derajat sehingga mendapatkan nilai 2 dan adjustment 1 karena sudutnya itu antara 30 sampai 60 derajat sehingga total nilainya itu mendapatkan nilai 3. Setelah mendapatkan penilaian di grup A, selanjutnya memasukkan ke tabel A dan mendapatkan nilai irisan sebesar 7 poin. Selanjutnya itu menghitung load score. Perhitungan load score itu sama dengan pekerja 1, berat bebannya itu besar dari 22 lbs atau 10 kilo, sehingga memiliki nilai sebesar 2. Maka hasil akhir skor A yaitu 2 ditambah 7 poin tabel A, sehingga didapatkan hasil sebesar 9 poin. Selanjutnya yaitu perhitungan grup B. Grup B itu upper armnya 42 derajat sehingga mendapatkan nilai 2, lower armnya 43 derajat dengan nilai sehingga mendapatkan nilai plus 1, dan worst-nya itu 0 derajat sehingga mendapatkan nilai 1. Selanjutnya itu dimasukkan ke tabel skor B sehingga mendapatkan nilai sebesar 2 poin. Selanjutnya, tahap selanjutnya itu perhitungan kopling. Pekerja kedua itu mendapatkan nilai plus 1 karena aktivitas mengangkat bata ringan menggunakan cara pegang yang masih dapat ditoleransi. Sehingga perhitungan di skor B itu mendapatkan nilai sebesar 3 poin. Kemudian penentuan skor C dilihat dari irisan skor A dan skor B sesuai dengan worksheet yang sudah tertera. Total skor yaitu 9 poin. Berdasarkan keterangan perhitungan activity score, pekerja kedua itu mendapatkan nilai plus 2 karena kegiatan mengangkat bata ringan ini diulang lebih dari 4 kali setiap menit, sama seperti pekerja 1. Sehingga nilai akhir dari perhitungan reba itu didapatkan dari penjumlahan skor C dan activity score, dan pekerja 2 ini mendapatkan nilai sebesar 11 poin dan dikategorikan ke level very high risk. Nah, untuk sarannya, next. Saran untuk pekerja 2 itu, sebaiknya posisi leher pekerja kedua tidak terlalu mendongak supaya dapat menghindari cedera leher. Saat memindahkan bata ringan, sebaiknya memutar arah tubuh daripada hanya memutar pinggang saat memindahkannya. Disarankan juga saat mengangkat bata ringan, posisi tubuh tetap tegap dan pinggang lurus serta lutut tertekuk. Sebaiknya tetap menggunakan APD yang safety. APD yang disarankan yaitu safety boots, safety helmet, dan masker. Safety boots dan safety helmet digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa barang bangunan. Sedangkan masker digunakan agar debu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Isna. Selanjutnya kita lanjut ke pekerja ketiga yang akan dijelaskan oleh Debbie. Kepada Debbie, disilakan. Baik, selanjutnya itu pekerja 3 yang bernama Pak Antoka yang sudah bekerja selama 1 tahun 2 bulan di toko bangunan Arau Jaya. Next, Jill. Nah, untuk Pak pekerja 3 ini, penilaian pertama itu pada grup A. Untuk naiknya, Bapak pekerja 3 mendapatkan sudah 18 derajat sehingga nilainya 1. Untuk terang, sudutnya itu 66 derajat mendapatkan nilai 4 dengan adjustment 1 karena terangnya twisted. Yang lalu legsnya sudutnya 25 derajat dan mendapatkan nilai 2. Lalu nilai tadi tersebut dimasukkan pada tabel A sehingga mendapatkan irisan 6. Selanjutnya itu load score pada grup A ini
yaitu plus 2 karena pekerja mengangkat beban lebih dari 10 kilogram atau lebih dari 22 lbs. Lanjut kepada penilaian grup B. Untuk upper arm, kerja 3 mendapatkan sudut 48 derajat sehingga mendapatkan nilai 2 dan adjustment 1. Total nilainya itu 3 karena upper arm itu abducted atau menjauhi tubuh. Eh, Selanjutnya lower arm. Pekerja 3 mendapatkan sudut 85 derajat dan mendapatkan nilai 1. Dan raise-nya 0 derajat sehingga nilainya 1. Lalu eh, nilai-nilai tadi dimasukkan kepada tabel B sehingga mendapatkan irisan 3. Bentar. Lalu untuk lalu ada tambahan coupling score. Pada pekerja 3 ini coupling score-nya itu 1 karena beban beban yang dibawa itu eh, tidak ideal tapi masih bisa ditopang oleh tubuhnya. Sehingga skor B-nya itu 3 tambah 1 sama dengan 4 poin. Lalu selanjutnya dimasukkan kepada skor C, skor C. Sehingga skor C itu tabel skor A8 ditambah tabel skor B nilainya 4 dan mendapatkan irisan 9 dan activity skornya itu plus 2 karena pekerja mengulang kegiatan yang sama lebih dari 4 kali per menit dan mendapatkan poin total itu tabel skor C9, activity skornya 2 sama dengan eh, reba skornya 11. Dan pekerja 3 ini dikategorikan pada level risiko very high risk. Next. Saran yang dapat kelompok berikan kepada pekerja 3 yaitu eh, em, saat memindahkan bata ringan, sebaiknya pekerja memutar arah tubuh daripada hanya memutar pinggang saat memindahkan bata ringan. Disarankan saat mengangkat bata ringan, posisi tubuh tetap tegap dengan pinggang lurus dan lutut tertekuk. Dan upper arm lebih dekat ke arah tubuh atas untuk mengurangi cedera lengan atas dan bahu. Sebaiknya pekerja tetap menggunakan APD yang safety dan APD yang disarankan yaitu safety boots, safety helmet, dan masker. Safety boots dan safety helmet ini digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa barang bangunan. Sedangkan masker digunakan agar debu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan pekerja. Sekian, terima kasih. Dikembalikan pada moderator. Oke, baik, terima kasih Debbie. Selanjutnya ke pekerja keempat yang akan dijelaskan oleh Jilan kepada Jijeli, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerja 4, yaitu Bapak Agus, yang sudah bekerja selama 2 tahun di toko bangunan Arojaya. Berikut adalah pengukuran sudut dari uh, Agus. Dan ini merupakan worksheet reba dari Pak Agus. Untuk penilaian pertama yaitu grup A, di mana neck-nya itu bersudut 29 derajat dengan nilai 2, dengan adjustment 1 karena side bending. Jadi total nilainya yaitu 3. Selanjutnya yaitu terang, itu 13 derajat dengan nilai 2, dan legs-nya itu 20 derajat dengan nilai 1 dan adjustment 1. Jadi total nilainya ada 2. Setelah mengukur di grup A, maka uh, kita harus mencari uh, postur skor A dari tabel A, yaitu dan dapatlah irisannya yaitu sebesar 5 poin. Dan setelah mengukur postur skor A, maka kita akan menghitung load score.
Load score untuk pekerja 4 yaitu plus 2 poin karena beban yang diangkat itu lebih dari 10 kilo atau 22 pounds. Eh, untuk mendapatkan skor A, postur skor A ditambah dengan load score. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7 poin untuk skor A. Selanjutnya mengukur postur skor B yaitu dengan tabel grup B. Untuk nilai upper arm yaitu 95 derajat dengan nilai 4. Adjustmentnya 1 karena armnya raised. Selanjutnya lower arm yaitu dengan sudut 91 derajat dengan nilai 1 dan raise-nya dengan 0 derajat dengan nilai 1. Setelah mengukur dengan tabel grup B, maka ditentukan postur skor B-nya melalui tabel tabel B dan didapatkan poin sebesar 6 poin. Kemudian setelah menentukan postur skor B, maka dicari nilai kopling. Nilai kopling pada pekerja 4 mendapatkan nilai plus 1 karena aktivitas mengangkat bata ringan menggunakan cara pegang yang masih dapat ditoleransi. Namun disarankan untuk mengganti dengan kopling menggunakan bagian tubuh yang lain. Hasil skor B didapatkan dari postur skor B ditambah dengan nilai kopling. Maka 6 poin dari postur skor B ditambah dengan 1 nilai kopling, maka didapatkan hasil sebesar 7 poin. Untuk penentuan skor C itu didapatkan dari uh, irisan dari skor A dan skor B sesuai dengan tabel C. Maka irisan untuk skor C yaitu 9 poin. Untuk mendapatkan hasil perhitungan reba, maka skor C itu ditambahkan dengan activity score. Activity score pada pekerja 4 yaitu plus 2 karena kegiatan mengangkat bata ringan ini diulangi lebih dari 4 kali setiap menit dan aktivitas ini mengakibatkan perubahan postur tubuh secara cepat dan berulang serta postur tubuh yang tidak stabil. Maka hasil perhitungan reba yaitu skor C 9 poin ditambah dengan activity score 2 poin, maka didapatkan 11 poin dengan level resiko yaitu very high risk. Saran yang kami berikan kepada pekerja 4 itu sebaiknya mengurangi jumlah beban saat mengangkat bata ringan. Lebih baik 1-20 kilogram saja dalam sekali angkat. Untuk posisi leher sebaiknya sejajar lurus dengan tulang punggung. Lebih baik tidak menopang bata ringan dengan sebelah bahu saja karena dapat berisiko cedera pada bagian bahu dan upper arm. Sebaiknya tetap menggunakan APD yang safety seperti safety boots dan safety helmet yang digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa barang bangunan serta masker yang digunakan agar tidak langsung masuk ke saluran pernapasan pekerja. Baik, selanjutnya yaitu untuk pekerja 5, yaitu Bapak Adu Muiz yang sudah bekerja selama 8 tahun di toko bangunan Araujaya. Berikut adalah worksheet reba dari pengukuran sudut dari pekerja 5. Selanjutnya yaitu untuk menentukan postur skor A didapat dari penilaian grup A dengan ukuran sudut neck yaitu 24 derajat dengan nilai 2. Untuk terang itu 16 derajat dengan nilai 2 dan lex itu 31 derajat dengan nilai 1 dengan adjustment nilai plus 1 poin. Yaitu total nilainya 2. Dan postur skor A yang didapat dari tabel grup A ini yaitu sebesar 4 poin. Selanjutnya untuk pengukuran skor A itu ditambah dengan load score, di mana load score pada pekerja 5 ini yaitu mendapatkan plus 2 poin karena beban yang diangkat lebih dari 10 kilo. Selanjutnya untuk menentukan skor A itu nilai load score dengan postur skor A ditambahkan maka 4 poin ditambah dengan 2 poin yaitu mendapatkan 6 poin untuk skor A. Selanjutnya untuk postur skor B itu ditentukan dari penilaian tabel grup B dengan upper arm itu 81 derajat dengan nilai 3 poin. Untuk lower arm itu 115 derajat dengan nilai 2 poin dan bridge-nya itu 0 derajat dengan nilai 1 poin. Maka setelah melakukan perhitungan postur skor B didapatkan yaitu sebesar 4 poin. Kemudian dinilai dengan coupling score
Eh, untuk pekerja 5 itu mendapatkan nilai kopling sebesar +1. Karena aktivitas mengangkat bata ringan menggunakan cara pegang yang masih dapat ditoleransi. Untuk mendapatkan skor B, maka postur skor B ditambah dengan eh, nilai kopling tadi. Maka 4 ditambah 1 sama dengan 5 poin untuk skor B. Selanjutnya untuk skor C yaitu dilihat dari irisan skor A dan skor B. Maka didapatkan skor C yaitu 8 poin. Selanjutnya untuk hasil perhitungan reba itu didapatkan dari total skor C ditambah dengan activity score di mana pekerja 5 itu mendapatkan nilai +2 untuk activity score karena kegiatan mengangkat bata ringan ini diulangi lebih dari 4 kali setiap menit serta aktivitas ini mengakibatkan perubahan postur tubuh secara cepat dan berulang. Maka didapatkan hasil perhitungan reba yaitu 10 poin dengan level resiko yaitu high risk. Untuk saran yang kami berikan kepada pekerja 5 ini, sebaiknya pekerja tetap menggunakan APD yang safety. APD yang disarankan yaitu safety boot, safety helmet, dan masker. Safety boot dan safety helmet digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa barang bangunan, dan sedangkan masker digunakan agar debu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan pekerja. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Jilan. Selanjutnya ke pekerja yang keenam yang akan dijelaskan oleh Marika. Kepada Marika, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu ada pekerjaan 6 yaitu bernama Bapak Musgiarman yang sudah bekerja selama 5 bulan di toko bangunan Arojaya. Berikut merupakan worksheet dari Bapak Musgiarman. Next, Jill. Untuk penilaiannya yang pertama itu ada dari grup A untuk neck-nya didapatkan sudut 13 derajat dengan nilai 1 poin. 1, maka total nilainya 1. Yang kedua, terangnya ada 10 derajat dengan nilai 2 dan ada adjustmentnya 1 karena terangnya itu twist dengan total nilainya ada 3. Selanjutnya itu ada legs dengan sudut 80 derajat, maka dapat poin 1 dengan total nilai 1. Kemudian postur dari skor A maka selanjutnya dimasukkan ke tabel A dan dapat irisan dari grup A itu adalah 2. Selanjutnya yaitu lot skornya. Lot skornya itu dia didapat nilai 2 karena eh, beban yang diangkat oleh pekerja itu lebih dari 10 kilo sehingga masuk ke dalam kelas beban lebih dari 22 lbs atau 10 kilo dan dia dapat nilai +2. Maka skor A untuk total nilai skor A yaitu 4 poin. Selanjutnya yaitu penilaian dari grup B. Yang pertama itu upper arm-nya dengan dapat sudut 18 derajat dengan nilai 1 poin. Lalu ada adjustment dari upper arm itu abducted, jadi total nilainya itu ada 2. Selanjutnya ada lower arm dengan sudut 57 derajat dengan nilai +2 dan total nilai +2. Dan terakhir itu ada wrist-nya 0 derajat dengan total nilai 1 dan total nilai 1. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel B dan didapat nilai irisannya itu 2. Lalu menghitung coupling. Pekerja 6 mendapat nilai coupling +1 karena aktivitas mengangkat bata ringan menggunakan cara pegang yang dapat ditoleransi. Namun disarankan untuk mengganti dengan coupling dengan menggunakan tubuh bagian bahu
bagian tubuh bahu. Maka hasil skor B yaitu 2 poin, lalu ditambah dengan hasil dari tabel B sehingga mendapatkan nilai 3 poin. Lalu untuk tabel skor C dilihat dari irisan skor A dan skor B, yaitu mendapatkan nilai 4 poin. Lalu untuk activity skornya, pekerja ke-6 mendapat nilai +2 karena kegiatan untuk mengangkat bata ringan diulang lebih dari 4 kali di setiap menitnya. Dan aktivitas ini akan mengakibatkan perubahan postur tubuh secara cepat dan berulang sehingga postur menjadi tidak stabil. Lalu nilai akhir dari perhitungan reba untuk pekerja 6 yaitu mendapat nilai 6 poin. Dan untuk level risikonya termasuk ke dalam golongan medium risk. Oleh karena itu, sikap pekerja memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut dan diperlukannya perubahan perubahan segera mungkin. Next, Jill. Yang terakhir yaitu ada saran untuk pekerjaan 6. Pada pekerjaan 6 seperti yang hasil dari perhitungan tadi dikategorikan pada level medium risk untuk keterangan trunk twist, upper arm abducted. Dan untuk saat memindahkan bata ringan, sebaiknya pekerja 6 memutar arah tubuh daripada hanya memutar pinggang, dan sebaiknya upper arm lebih dekat ke arah tubuh atas untuk mengurangi cedera lengan atas dan bahu. Dan sebaiknya pekerja 6 tetap menggunakan APD yang safety seperti safety boot, safety helmet, dan masker. Safety boot dan safety helmet digunakan untuk mengurangi damage jika kaki dan kepala pekerja tertimpa dari barang bahan bangunan. Sedangkan masker digunakan agar debu tidak langsung masuk ke saluran pernapasan pekerja. Next, Jill. Selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah kelompok lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa menurut perhitungan reba didapatkan bahwa pekerja dari toko bangunan Arojaya umumnya memiliki tingkat risiko yang tinggi atau very high risk dengan nilai tertinggi yaitu 11. Tetapi ada 2 pekerja dari toko bangunan Arojaya yang memiliki level risiko yang sedang atau medium risk dengan nilai 6 poin. Next, Jill. Dan saran yang dapat kelompok berikan kepada pemilik toko bangunan Arojaya yaitu untuk menerapkan sistem kerja yang lebih ergonomis. Sistem kerja yang kami sarankan yaitu untuk memindahkan bahan bangunan secara estafet dengan tetap memperhatikan postur tubuh pekerja. Selain itu, kami juga menyarankan kepada pemilik toko untuk mempertimbangkan penambahan jumlah pekerja dengan tujuan agar dapat diterapkannya sistem shift kerja sehingga para pekerja dapat bekerja secara efektif tanpa merasa kelelahan dan memiliki waktu istirahat yang cukup. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Malika. Nah, ini ada beberapa dokumentasi yang kami lakukan di lapangan. Oke, sekian dari kelompok 10 atas pelaporan akhir mata kuliah ergonomi dengan dosen pengampu Bu Fitriani. Jika saya ada salah kata maupun dari kelompok ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.